Selamat pagi, Shalom. Salam sehat bagi kita semua. Saya Pekar Syapta Kristani akan membawa kita dalam renungan pada pagi hari ini. Nas yang menjadi dasar untuk kita renungi bersama sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Tetapi sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa, kita meminta tuntunan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terpujilah Engkau atas segala yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Berkat dan juga anugerah yang selalu baru dan tak pernah henti-hentinya kami rasakan. Kami bersyukur atas segala yang Engkau telah cukupkan dalam hidup kami. Kesehatan yang selalu Engkau berikan dan semangat selalu Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Kami pun bersyukur kami masih diberikan kesempatan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Firman yang menjadi perisai dan benteng hidup kami. Firman yang memotivasi kami dan firman yang menjadi suluh pedoman hidup kami. Biarlah firman ini dapat kami terapkan dalam hidup kami sebagai orang beriman. Ini doa kami dan ini kami ya Tuhan. Oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama-sama kita membuka dari Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Di mana ada dua perikop. Yang pertama, jangan memfitnah orang, dan perikop yang kedua, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapa, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, yaitu dari Yakobus 4 ayat yang 11 sampai dengan 16, di mana Yakobus mengingatkan kita supaya kita tidak menghakimi sesama manusia. Apa yang Yakobus maksud dengan kata menghakimi? Istilah menghakimi berarti menjadi seperti seorang hakim dalam menilai dan menghukum seseorang seperti Tuhan. Manusia tidak berhak melakukan apa yang menjadi kewenangan Tuhan. Itulah sebabnya jika seseorang menghakimi orang lain, ia menempatkan dirinya di atas hukum Tuhan dan menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Di sisi lain, penilaian yang salah juga pada dasarnya merupakan sebuah fitnah. Itulah sebabnya Yakobus mengaitkan peringatan jangan saling memfitnah dengan perintah jangan menghakimi. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa orang yang suka menghakimi orang lain pada dasarnya adalah orang yang merasa dirinya lebih besar dari orang lain. Sikap ini adalah kesombongan yang dibenci oleh Tuhan. Sikap merasa dirinya benar juga membuat seseorang tidak mampu melihat kelemahannya sendiri. Itulah sebabnya kerendahan hati mutlak dibutuhkan. Bukan saja untuk membangun hubungan yang benar dengan Tuhan, namun juga untuk membangun hubungan yang benar dengan sesama.
Ibu Bapa, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sikap tidak menghakimi orang lain di sisi lain merupakan bentuk dari penyerahan diri kepada Tuhan. Daripada kita terus-menerus dikuasai oleh kebencian karena melihat orang-orang melakukan hal-hal yang jahat, baik kepada kita maupun kepada orang lain, lebih baik jika kita menyerahkan segala penghakiman kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mempunyai otoritas tertinggi. Biarlah Tuhan yang akan menegakkan keadilan dan kebenaran. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga perlu berhati-hati dan jangan pernah menghakimi orang lain. Sebab penilaian kita sangatlah terbatas dan bisa saja salah. Kita juga harus memperhitungkan bahwa kesalahan kita dalam menilai seseorang bisa saja merusak hidup orang lain, merusak masa depan orang lain. Jangan lupa, setiap perkataan yang salah yang keluar dari mulut kita tidak pernah bisa kita tarik kembali. Itulah sebabnya sekali kita salah menilai orang lain dan hal tersebut membuat orang lain turut salah menilai orang lain tersebut, maka sulit sekali memperbaiki dampak ketika kita salah berbicara, ketika salah menilai orang lain. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari sebaiknya kita melatih diri kita sendiri agar tidak mudah menilai dan tidak mudah untuk menghakimi orang lain. Terakhir, hal penting yang perlu kita ingat sebagai orang beriman, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, tidak seorang pun manusia berhak memfitnah dan menyombongkan dirinya di atas sesama, terlebih menolak keterlibatan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita menaikkan doa syafaat kita bersatu hati di dalam doa, Kami bersyukur firman-Mu selalu mengingatkan kami, selalu mengajarkan kami melakukan hal-hal yang benar. Kami memohon pertolongan Tuhan, membantu kami untuk dapat menerapkannya, untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Dari firman yang telah kami baca dan renungkan bersama, kami diajarkan untuk tidak menghakimi orang lain, untuk tidak memfitnah orang lain, dan berdiri pada pengertian kami sendiri. Karena kami tahu Tuhanlah yang berhak untuk menghakimi umat-Nya. Jauhkanlah kami ya Tuhan dari segala hal yang membuat kami jauh daripada Engkau. Melainkan kami selalu melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dan apa yang Tuhan kehendaki, sebagaimana kami orang beriman. Memang kelemahan kami ya Tuhan, manusiawinya kami manusia, kami kerap kali melakukan pelanggaran, kesalahan, bahkan kami sering berbuat dosa. Kami memohon pengampunan daripada Tuhan. Ini kami Tuhan dan ini hidup kami. Pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama sekalian orang percaya, kami menyatukan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami bawa dalam doa dan harap kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Jauhkanlah dari segala hal-hal yang buruk. Jauhkanlah dari segala sakit, penyakit, konflik, dan perselisihan. Melainkan eratkan kami dengan tali kasih persaudaraan. Dan tutup bungkus kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, menjaga bangsa dan negara ini. Setiap umat-Mu dimanapun berada pada saat ini, setiap pekerjaan dan tanggung jawab selalu Engkau sertai. Berkati ya Tuhan, dan berikan mereka hikmat. Jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala hal-hal yang buruk yang ingin masuk ke kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan selalu menjaga dan memelihara setiap kehidupan umat-Nya. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat di Sungai Lunuk, setiap pribadi mereka, setiap umat-Mu, Engkau sertai dalam setiap pekerjaan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Bahkan aktivitas mereka Engkau berkati. Jauhkanlah dari segala hal-hal yang ingin mengganggu hidup mereka. Dan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan,
Jauhkanlah dari segala sakit penyakit, perselisihan, konflik, bahkan pergumulan yang ingin datang menghampiri hidup mereka. Ajarkan mereka untuk selalu mengandalkan Tuhan. Ajarkan mereka untuk selalu bersyukur atas apa yang boleh mereka rasakan dan atas apa yang boleh mereka nikmati pada saat ini. Diberkatilah mereka ya Tuhan. Bersama-sama pada saat ini juga kami berdoa untuk jemaat di Sungai Lunuk. Pada saat ini berulang tahun kelahiran maupun pernikahan, serta setiap harap dan doa mereka ya Tuhan, berikan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Dan juga kami berdoa ya Tuhan bagi gereja di Sungai Lunuk, setiap program yang boleh mereka susun, setiap hal yang boleh terlaksana pada saat ini ya Tuhan, setiap prosesnya Engkau berkati, Engkau lancarkan ya Tuhan, dan setiap pengurus yang boleh terlibat di dalamnya ya Tuhan. Jauhkan mereka dari perselisihan, jauhkan mereka dari konflik, melainkan eratkan persaudaraan mereka, tali kasih mereka ya Tuhan. Ajar mereka ya Tuhan untuk dapat saling mendukung satu dengan yang lain. Ini kami Tuhan, ini doa dan harap kami bersama. Dan setiap pribadi kami ya Tuhan mempunyai harap dan doa kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengarkan, Tuhan akan mengabulkan, bahkan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Kemampuan kami terbatas ya Tuhan, dan keterbatasan kami dalam berkata-kata. Tetapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Dan kami akhiri doa ini ya Tuhan, dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.